Persepsi manusia bisa menggiring manusia itu ke surga atau ke neraka. Jangan sembarangan. Marilah kita belajar pengenalan yang benar. Tentu saja kebenaran itu yang menurut Alkitab, bukan menurut siapa-siapa. Jadi jangan pernah di antara kita yang ngomong begini, tapi dia pendeta besar, Pak. Mau besar, mau kecil, mau tinggi, mau pendek, mau kurus, mau gemuk. Nggak ada pengaruhnya. Kalau dia ngomong kesesatan, tetap sesat. Kapan kamu mau berhenti bohongi umat Tuhan? Kapan pendeta-pendeta mau berhenti menyelewengkan domba Tuhan? Kalau Tuhan begitu cinta dombanya, engkau akan dimasukkan ke neraka karena menyingkirkan domba-domba itu dari kebenaran. Maka teologi sukses adalah teologi kemuliaan diri. Tidak realistis. Kalau kamu percaya Yesus, nggak mungkin kena penyakit. Ini nggak realistis. Saya tahu ada pemimpin gereja karismatik yang kalau berobat sembunyi-sembunyi. Yang dibocorkan karena dokternya jemaat GRI. Lu salah pilih dokter kok jemaat GRI. Karena dokternya dokter yang bagus ya. Dia datang lalu berobat lalu bilang, jangan bilang-bilang. Dia nggak mau antri. Malu dong kalau namanya masuk. Nama pendeta, sensor. Nanti di-cut lagi khotbahnya. Nih pendeta ini. Lalu kenapa nggak mau antri? Malu. Kenapa malu? Nanti datang ditanya, kenapa? Aduh sakit mah, aduh sakit ini, aduh sakit itu. Loh, katanya tinggal di tengking berhasil. Shh, itu kan kalau di panggung. Itu stage, kalimat-kalimat panggung. Kalau ini real, berarti khotbahnya nggak real. Kalau kamu percaya Tuhan, nggak ada penyakit. Itu nggak real. Saudara nggak bisa jalankan hidup model itu. Nah ini Petrus pikir seperti itu. Dia taunya teologi sukses. Yesus pasti sukses lah. Dia akan diperkenan Tuhan. Anak Allah. Dilantik di gunungnya Tuhan. Mazmur 2 mengatakan, seluruh raja akan mencium kakinya. Yang nggak cium dibinasakan. Berarti dia nggak mungkin menderita. Jadi Petrus sudah bangun teologi unreal. Teologi tidak realistis. Kalau kamu Mesias, kamu tidak akan menderita. Nggak real. Kalau kamu Mesias, kamu tidak akan mungkin hancur. Nah ini perkataan tidak real, bukan cuma dari Petrus. Karena Yesus menegur. Waktu di dalam Markus dikatakan, Yesus lihat seluruh murid, lalu dia memarahi Petrus dengan mengatakan, enyala iblis. Petrus dibilang iblis. Petrus saat itu langsung buka KTP. Masih Simon, kok iblis sih? Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang iblis? Karena dia cara berpikirnya mirip iblis. Apa cara berpikir iblis? Cara berpikir iblis adalah cara berpikir bagus tapi bohong. Nggak pernah loh iblis tawarkan jelek. Pernah ada yang punya pengalaman digoda iblis lalu yang ditawarkan jelek? Jimmy, ayo berdosa, nanti kamu menderita loh. Ayo lawan Tuhan, nanti masuk neraka loh. Itu iblis nggak lulus. Iblis kayak begini, iblis yang DO gitu ya. Ini pasti akan dimarahin sama rektor iblis. Dipanggil sama rektor iblis, sini kamu. Ya kenapa Pak Rektor? Kenapa kamu menggoda orang kayak begini? Saya kira itu kan fakta. Jangan ngomong fakta. Sembunyikan fakta di dalam keindahan palsu. Nah itu yang dilakukan iblis. Iblis menggoda Hawa dengan cara yang tidak realistis. Hawa, kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu tidak akan mati. Nggak real. Faktanya akan mati kok. Kamu tidak akan mati, tapi kamu akan jaya. Jadi kalau orang bilang gak mati tapi jaya, mungkin dia setan loh. Hati-hati. Yang terlalu banyak menekankan sukses, mungkin setan. Saya nggak bilang kalau bilang sukses pasti setan ya. Kemarin kita baru bikin seminar iman Kristen dan sukses. Berarti setan yang pimpin dong. Nah tetapi iblis mengatakan kalau kamu makan kamu tidak mati, kamu akan jadi seperti Allah. Nggak real. Mana bisa seperti Allah dengan melawan Allah? Nggak mungkin. Kita bisa seperti Allah karena kita jadi gambar Allah yang setia kepada Allah. Jadi iblis tawarkan yang tidak real, tetapi kelihatan bagus. Dari dulu sampai sekarang strateginya sama. Yesus yang mengatakan, hei iblis. Loh kenapa hei iblis? Karena kamu cara berpikirnya mirip manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Itu iblis. Iblis memenangkan pikiran kita dengan menawarkan keindahan dan gaya hidup yang tidak realistis. Saudara, banyak orang sudah termakan dengan tawaran hidup yang tidak realistis ini. Kenapa orang bisa kecewa kalau hidupnya sulit? Karena sudah termakan satu propaganda tidak realistis bahwa hidup harusnya nggak sulit. Itu propaganda dari siapa ya? Hidup harusnya nggak sulit. Loh kok bisa begitu? Kenapa hidupku sulit? Ada orang kecewa. Kenapa aku menikah dengan orang yang ternyata bikin hidupku sulit? Loh kenapa bikin hidup sulit? Karena dia begini. Langsung bikin daftar yang kurang dari pasangan. Pasanganku kurang rajin. Pasanganku kurang apa lagi? Kurang gemuk. Mungkin nggak terlalu gemuk bahkan. Pasanganku terlalu malas. Pasanganku terlalu ini. Pasanganku bikin hidup sulit. Bikin daftar. Lalu menjadi kecewa. Kok hidup kayak begini? Saya kecewa hidup kayak begini. Lalu ditanya balik. Emang ada tawaran hidup harusnya kayak gimana? Ya enggak sih. Loh kenapa bisa kecewa? Saudara kecewa karena ekspektasimu tidak sama dengan realita kan? Apa yang kamu harap dari hidup? Harusnya bahagia. Yang tawarkan siapa? Harusnya hidup gak ada pergumulan. Harusnya kalau aku menikah pasanganku sempurna. Mirip Gabriel atau Mikael. Ya nikah aja sama malaikat, tapi malaikat gak mau sama kamu. Gimana dong? Pokoknya hidup harusnya gak menderita. Siapa yang tawarkan? Yang ngomong begitu siapa? Mungkin setan punya propaganda. Lalu kita kecewa. Kenapa kecewa? Karena sudah terlanjur termakan hal yang tidak realistis. Apakah denominasi Advent hari ke-7 itu tergolong dalam Kristen Protestan atau aliran tersendiri? Terima kasih. Kalau kita omong tentang Kristen Protestan, itu kita harus menyadari bahwa ada perkembangan makna di sana. Ya, pada awalnya Protestan itu digunakan untuk membedakan dengan Katolik. Jadi Protestan
kontranya Katolik. Kalau dia Protestan, dia bukan Katolik. Kalau dia Katolik, dia bukan Protestan. Maka Protestan itu artinya semua yang bukan Katolik. Kan gitu. Itu berarti bahwa GBI ya Protestan, ya Advent ya Protestan, ini apa? GPDI ya Protestan, semua karismatik ya Protestan, semua gereja Lutheran, Anglikan, atau apa saja, pokoknya bukan Katolik adalah Protestan. Tapi kata Protestan ini sudah juga mengalami penyempitan makna. Sehingga lama-lama Protestan itu bukan hanya yang bukan Katolik, tapi Protestan itu adalah gereja-gereja yang berasas reformasi dari zaman Luther, Zwingli, dan juga Calvin. Sehingga gereja-gereja seperti itu yang berpaham Calvinis misalnya atau Lutheran itu dianggap gereja Protestan. Jadi ada perbedaan makna. Sehingga kalau ditanya Advent ini tergolong kepada Protestan atau aliran sendiri, ya tergantung Protestan mana yang kita acu. Kalau yang diacu itu adalah pengertian pertama yang luas itu, ya artinya ya Advent kan bukan Katolik, ya berarti dia Protestan. Tapi kalau di dalam pengertian sempit, ya jangankan Advent. Yang orang karismatik juga bukan Protestan. GPDI bukan Protestan. Yang Protestan itu ya seperti Gemit, Gemim, apalagi ya GKI atau HKBP. Nah itu semua adalah gereja-gereja dengan aliran Protestan. Tapi yang Pentakosta, GPDI, GBIS, dan semua yang seperti itu bukan Protestan. Jadi tergantung definisi Protestan yang mana yang diacu. Sama juga kalau kita sekarang jangankan itu, kita kan menolak saksi Yehova sebenarnya. Kan ajarannya sesat. Tapi di dalam negara kita, ya dia dimasukkan di dalam atau di bawah Bimas Kristen Protestan. Ya kalau begitu saksi Yehova juga Protestan. Ya, tapi jangankan Protestanismenya, kekristenannya pun kita tolak. Jadi kalau memang saksi Yehova mau bikin agama sendiri, ya bikin saja agama Yehova, jangan Kristen. Kita tidak boleh larang mereka karena mereka punya hak hidup sebagai warga negara. Tapi janganlah taruh di satu grup dengan kita, karena sementara kita semua percaya Tritunggal, dia tidak. Kita percaya Yesus Tuhan Allah, dia tidak. Kita percaya Roh Kudus pribadi, Roh Kudus adalah Allah, dia tidak. Dan masih banyak lagi. Kita percaya ada surga neraka, dia tidak. Ya, dia percaya surga tapi hanya 144.000 orang. Pokoknya kontra sekali dengan kita. Jadi seharusnya dia bukan Kristen. Tapi ya di dalam negara kita mereka sudah digabungkan dengan pembimas di bawah Bimas Kristen. Ya sudah, akhirnya dari sudut pandang itu ya saksi Yehova juga Kristen, saksi Yehova juga Protestan. Jadinya begitu, ya. Jadi tergantung definisi yang kita acu. Ya. Saya akan bicara apa adanya Pak Heri. Kenapa Pak Heri harus marah-marah pada saya? Pak Heri harus disuruh terima kenyataan. Boleh ngomong sedikit dong. Pemirsa, perseteruan terjadi antara pendeta dan jemaat gereja Punguan Kristen Batak Menteng GPKB Menteng di Jalan Hos Cokro Aminoto Menteng, Jakarta Pusat, Minggu siang. Penyebabnya salah satu pendeta yang tidak mau dipindahkan setelah surat mutasi dikeluarkan pihak pimpinan majelis gereja tersebut. Ketegangan antara pendeta dan juga jemaat ini pecah setelah salah satu pendeta tidak bersedia pindah setelah surat mutasi telah dikeluarkan oleh pimpinan majelis gereja. Para jemaat yang tidak terima dengan sikap pendeta Sianturi ini meminta agar pendeta tersebut mengikuti aturan pimpinan majelis. Surat mutasi pemindahan dari pimpinan majelis telah dikeluarkan sejak bulan April 2019 hingga dikeluarkan surat peringatan serta surat pemecatan pada bulan November 2019. Kedua belah pihak telah dimediasi petugas kepolisian Polsek Metro Menteng, namun belum didapati titik temu untuk bisa mendamaikan perseteruan antara pendeta gereja tersebut. Saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh, tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaan.
Makanya Yesus orang pertama yang berkata, akulah bait Allah. Allah diam di dalam aku. Nanti kalau Yesus naik ke surga, Yesus berkata, kamu jadi rumah Bapa, rumah Allah. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Saudara tahu terang itu Allah. Yahweh Allah pencipta langit dan bumi itu terang. Dia juga juru selamat. Dia juga gembala. Mazmur 23. Ia berkata, aku gembala. Tetapi di dalam menyelenggarakan penggembalaan, dalam melaksanakan penyelamatan, Yesus yang melakukan. Nangkep nggak? Saya sudah bilang toh, saya belajar dari banyak pendeta, dan salah satu pendeta yang pernah saya belajar adalah Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Tapi hari-hari ini beliau punya video tuh viral, lalu beliau klarifikasi tetap membingungkan buat kita. Karena beliau bilang yang juru selamat itu Yahweh, betul ya? Bukan Yesus. Juru selamat sebenarnya itu bukan Yesus. Yesus disebut juru selamat, beliau akui, tapi sesungguhnya bukan dia. Juru selamat yang benar itu Yahweh katanya. Sedangkan ayat-ayat yang bilang Yesus itu juru selamat terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dialah benar-benar juru selamat dunia. Kalau pakai ini ayat sudah kontras dengan pernyataan Pak Erastus. Jujur, secara jujur saya senang mengasihi Pak Erastus. Saya rindu beliau berubah karena pengaruh beliau di Indonesia cukup besar. Kalau saya punya rindu berubah, ini ajaran tidak bisa dipakai. Ini bikin kacau gereja. Beliau bilang bukan, yang juru selamat itu Yahweh. Yesus bukan juru selamat. Ini ayat bilang Yesus benar-benar juru selamat. Titus 2 ayat 13 mengatakan dia itu Allah yang maha besar, juru selamat kita. Yesus itu Allah yang maha besar. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Allah yang maha besar dan juru selamat itu merujuk kepada satu orang, yaitu Yesus. Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Juru selamat itu bahasa Ibrani-nya apa? Mesias. Itu juru selamat. Mesias itu Allah. Dan Mesias itu turun sebagai manusia. Dan dia adalah Allah yang harus dipuji. Bandingkan dengan Roma 9 ayat 5 ya. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Pak Erastus mengatakan, Yahweh yang juru selamat. Yesus itu sesungguhnya bukan. Hanya Yahweh menyatakannya atau melalui Yesus. Pertanyaannya sekarang, karena tidak Yesus itu disebut Yahweh? Saya bukakan malam ini. Jemaat dengar. Ini pengajaran betul-betul harus beri perhatian. Jemaat dengar bahwa nubuatan di Alkitab kalau bicara tunas Daud itu hanya merujuk kepada satu orang, tidak ada yang lain. Itu hanya kepada Yesus. Nah, kita mau lihat, saya ada di data di Yesaya banyak, tapi saya mau pakai yang Yeremia. Yeremia itu pernah menubuatkan Yesus. Dan Anda tahu, di dalam nubuatan itu Yesus disebut Yahweh. Tuhan keadilan, Yahweh keadilan, Yesus itu Yahweh. Nasrani, bapak iblis lah juru selamat. Bagi Nasrani, Yesus itu bukan juru selamat. Yang jadi juru selamat adalah bapak iblis. Bapak ibu saudara, kalau Kristen itu menyembah Yesus, maka Yesus Kristus itu juru selamat. Sebab orang Kristen menyembah Yesus Kristus. Nasrani menyembah bapak iblis, maka bapak iblis itulah juru selamat. Lihat ya Bapak ibu saudara ya, Nasrani ya penyembah bapak iblis terdiri dari Tritunggal, segitiga, ya, karismatik, Pentakosta, Mormon dan lain sebagainya, ya, satu geng itu, ya. Itu tidak mengakui Yesus itu juru selamat, tidak mengakui. Sebab kalau Yesus juru selamat, Yesus harus Allah, dia nggak berani. Dia akan Allah kami Bapak, berarti juru selamat itu Bapak. Ayatnya di mana? Nggak perlu pakai ayat, nggak perlu pakai ayat Alkitab kami. Juru selamat kami itu Bapak. Kok Bapak? Kan Allah kami itu Bapak. Bapak nggak pernah jadi Allah itu. Bagi kami Allah itu Bapak. Berarti iblis dong Bapakmu. Nggak apa-apa Pak. Kami umat Nasrani memang Allah kami Bapak iblis. Maka Yesus bukan juru selamat. Ya. Ya Nasrani itu Allahnya Bapak iblis, maka Yesus bukan juru selamat. Nah, gitu. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak
agama Kristen yang ada di Indonesia. Yang pertama, Saksi Yehova. Saksi Yehova didirikan di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1870 di bawah pimpinan Charles Taze Russell. Saksi Yehova mengakui mereka Kristen, tetapi tidak mengakui Allah Tritunggal. Menurut mereka, Roh Kudus dan Yesus bukanlah pribadi yang sama. Yang kedua, Mormon. Mormon didirikan pada abad ke-19 oleh Joseph Smith di Amerika Serikat. Kemudian dikembangkan oleh Brigham Young pada tahun 1847. Menurut aliran ini, Tuhan memiliki bentuk daging, yaitu manusia, dapat menikah dan dapat memiliki anak. Mereka juga percaya bahwa manusia dapat menjadi Tuhan-Tuhan lainnya setelah kematian. Yang ketiga, Children of God. Children of God didirikan pada tahun 1969 oleh David Burke di South California, Amerika Serikat. Aliran ini menentang ajaran keselamatan yang terdapat di Alkitab, mempercayai bahwa Yesus berhubungan dengan Marta dan Maria, mempercayai bahwa malaikat Gabriel berhubungan dengan Maria saat menyampaikan kabar baik, dan mempercayai bahwa Roh Kudus adalah berkelamin wanita. What? Yang terakhir, Christian Science. Christian Science didirikan oleh Mary Eddy pada tahun 1879. Christian Science memiliki kitab suci sendiri, yaitu Science and Health, yang ditulis sendiri oleh Mary Eddy. Aliran ini menyebut Yesus bukanlah Tuhan, dan mempercayai bahwa Yesus tidak pernah dicobai iblis, dan menyebut Yesus tidak pernah mati, karena kematian itu tidak ada. Puas banget dia seminggu sekali, gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, padahal kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai. Bohongi pendeta karena persepuluhan. 20 tahun saya dibodohin oleh Pak Pendeta yang hanya menginginkan 10% dari gaji bapak saya. Terus durung-durung yang harus kami tukarkan 20.000 dibagi 4 jadi 5.000. Bayangkan, untuk apa itu? Ternyata untuk perut mereka. Kenapa? Sebagian pendeta tidak ada kerjaannya. Gak ada. Tiba-tiba dia punya Fortuner. Tiba-tiba dia punya Alphard. Bodoh. Nah, saya yang bodoh atau Pendeta Samuel Gunawan yang bodoh? Mari kita saksikan video berikut ini. Saya begitu yakin firman ini pasti digenapi. Sampai-sampai saya pernah khotbah, saudara kalau nggak percaya firman bohong, saya sobek Alkitab saya. Pernah dengar itu? Viral, masa pura-pura nggak dengar. Pendeta mau nyobek Alkitab ini katanya. Ini orang bodoh ini. Yang ngomong yang mau viralkan ini bodoh sekali. Kenapa? Saya ngomong itu untuk meyakinkan bahwa firman ini nggak akan berubah. Kalau berubah, saya robek gitu loh maksudnya. Aduh, bodoh kamu nih saya bilang. Maksud nggak ngerti maksudku, selebriti. Salah satu khotbah yang saya kritik dari Pendeta Samuel Gunawan adalah ketika dia berkata bahwa jika ada jemaatnya yang memberikan persepuluhan dan dalam jangka waktu 6 bulan tidak diberkati, maka Pendeta Samuel Gunawan ini akan merobek Alkitabnya dan dia akan berhenti dari jabatan pendeta. Pak Pendeta Samuel Gunawan yang saya hormati dan saya kasihi, Bapak menyampaikan pernyataan itu memakai bahasa Indonesia, enggak memakai bahasa roh. Karena saya pun tidak memiliki karunia untuk menafsirkan bahasa roh kalau Bapak menyampaikan itu dalam bahasa roh. Bapak menyampaikan itu dalam bahasa Indonesia yang mudah untuk dimengerti. Dan saya pun belajar bahasa Indonesia. Jemaat-jemaat pun, baik jemaat-jemaatnya Bapak maupun yang menyaksikan melalui media sosial, tahu dan mengerti dengan jelas. Karena yang disampaikan itu dengan bahasa yang dimengerti, yaitu bahasa Indonesia. Dan sangat jelas Bapak mengatakan bahwa, ini saya sampaikan ya, pernyataan dari Bapak, saya kutip, tanpa menambah-nambahi atau mengurang-urangi. Saudara-saudara yang membayar persepuluhan, dalam waktu 6 bulan, jika saudara tidak diberkati, lapor ke saya, yaitu Pendeta Samuel Gunawan. Saya akan robek Alkitab, dan saya akan berhenti dari jabatan pendeta. Itu kan yang Bapak omongin. Saya bisa menangkap dengan jelas pesan itu. Bapak memberikan deadline waktu kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan itu bisa diatur oleh Bapak sebagai hamba Tuhan. Hamba kok mengatur Tuhan? Ciptaan kok mengatur penciptanya? Diberikan batas waktu 6 bulan. Kalau tidak diberkati, maka Bapak akan merobek Alkitab. Nggak perlu penafsiran, nggak perlu pakai ahli bahasa, nggak perlu memanggil orang yang bisa menafsirkan bahasa roh untuk menyampaikan, untuk mengartikan pernyataan dari Bapak. Tidak perlu panggil ahli bahasa Indonesia untuk mengartikan apa yang Bapak sampaikan. Jelas sejelas-jelasnya.
Pernahkah diadakan survei? Baik kepada jemaat-jemaat GSJS ataupun kepada jemaat-jemaat yang lain. Ketika jemaat memberikan persepuluhan, ataupun ini bisa dijadikan sebagai bahan skripsi, bahan tesis, disertasi, dan dilakukan survei, apakah kita menemukan ada jemaat-jemaat yang rajin memberikan persepuluhan dan dalam jangka waktu 6 bulan dia akan diberkati, apalagi diberkati dengan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat yang seringkali digaungkan dan disampaikan oleh Pendeta Samuel Gunawan. Ini pasti tidak akan pernah terjadi. Karena saya sudah menemukan banyak fakta. Ada orang-orang rajin memberikan persembahan persepuluhan, memberikan korban untuk gereja, memberikan persembahan untuk gereja. Ada yang hidupnya begitu-begitu saja, ada yang hidupnya tetap berkecukupan, ada hidupnya yang nggak kaya-kaya. Dengan 10%, kalau yang 10% itu bisa diselewengkan. Yang 10% itu aja sampai hari ini menjadi polemik di antara umat Kristiani sendiri. Kalau pendeta-pendeta sekarang ini pakai Hermes yang harganya miliaran, pakai jam mewah, pakai baju-baju mahal, sementara dia bukan seorang pengusaha. Maaf ya. Gilbert Lumoindong, Garan Lumoindong, mendapat sorotan karena mengajak jemaatnya untuk bersedekah atau menabur dengan nominal yang tidak sedikit. Dalam ceramahnya, Garan meminta jemaat untuk menuliskan nominal yang ingin mereka tabur dan mengirimkan uang tersebut ke salah satu nomor rekening. Pendeta Gilbert Lumoindong, Garan Lumoindong, mendapat sorotan karena mengajak jemaatnya untuk bersedekah atau menabur dengan nominal yang tidak sedikit. Dalam ceramahnya, Garan meminta jemaat untuk menuliskan nominal yang ingin mereka tabur dan mengirimkan uang tersebut ke salah satu nomor rekening. Pembicara sekali tampil, kalau pembicara Jakarta 3-4 juta. Gilbert lebih di atas 10. Benar kan? Belum yang lain. Main musik, beberapa song leader. Waduh, kita udah setiap minggu udah sampai kalau kita nggak diberi kekuatan Tuhan, saya collab. Kasih non-stop gini. Bayar ini, tarif mall ini. Bagi saya ini adalah sebuah persoalan serius. Kenapa harus ada perbedaan memberikan persembahan kasih kepada pendeta yang satu dengan kepada pendeta yang lain? Saya khawatir, saya curiga bahwa ini akan merembet kemana-mana. Jangan-jangan pendeta yang besar itu kalau diberikan fasilitas hotel ya, fasilitas hotelnya itu bintang 5. Sementara pendeta yang lain itu ya bintang 3. Jangan-jangan pendeta yang sudah punya nama besar itu ketika diajak makan pergi ke restoran yang mewah. Sementara yang lain yang tidak terkenal itu diajak ke restoran yang seadanya. Jangan-jangan ketika dijemput di bandara, pendeta terkenal yang sudah punya nama besar itu dijemput dengan fasilitas yang mewah. Sementara yang lain perlakuannya berbeda. Yakobus pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa memandang muka itu adalah sebuah dosa. Membeda-bedakan orang itu adalah sebuah pelanggaran. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat dijadikan sebagai koreksi kepada setiap gereja, kepada setiap gembala-gembala sidang. Saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan. Sorry to say. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Saya dengar dari pendeta tertentu, satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu.